Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan atas segala urusan kita. Yang sulit Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, dan yang mudah semakin Allah berikan kemudahan untuk agama kita khususnya dan untuk akhirat kita khususnya. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fil kitab Mukhtarul Hadis kita ambil tentang orang yang dikehendaki baik atau buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza aradallahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Yang maknanya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap seorang hambanya, maka dia akan menjadikan kekayaannya berada pada dirinya sendiri dan takwanya berada dalam kolbunya. Hakada. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka dia menjadikan kefakirannya berada di hadapan matanya. Hakada. Hadis riwayat melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini sangat berkaitan erat dengan sabab bahwasanya seorang manusia itu di saat dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabab dunia itu hanya berada sebatas tangannya saja, yaitu yang mengatakan bahwa relalah aku atau engkau, relalah engkau dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hakada. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Artinya kita rela terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah Subhanahu wa taala saat berkehendak untuk memberikan kebaikan, artinya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, niscaya dia menjadikan kekayaannya, hartanya, tahtanya, jabatannya, emasnya, uangnya, semua yang ada itu hanya pada dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak taruh letakkan kekayaannya di dalam hatinya, akan tetapi itu semua dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pemilik daripada segala semuanya itu, dan dia letakkan hanya sebatas tangannya saja. Artinya dia tidak peduli dengan hartanya, akan tetapi dia jadikan hartanya itu, sabab hartanya, sabab jabatannya, sabab kekayaannya, dia jadikan semata-mata semerta-merta untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh para ulama harta yang bermanfaat atau harta yang berkah jadinya. Kata hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, hamba tersebut diberinya petunjuk dan taufik. Artinya dengan harta itu dia akan mendapat petunjuk dan taufik untuk selalu bersyukur kepadanya. Dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia menjadi orang yang bersyukur, berarti ia rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan jadilah ia orang yang kaya diri. Hakada, sudahlah kaya di saat Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, dia pandai bersyukur. Dia tidak memandang bahwasanya harta yang dia miliki itu karena sabab jeripayanya sendiri, tidak, akan tetapi sabab Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepadanya, sehingga dirinya Allah takdirkan menjadi orang yang kaya hartanya, kaya jabatannya, kaya tahtanya, sehingga dia tahu dan dia paham. Karena sebab dia paham dan dia gemar untuk berkorban atau memberikan nafkah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah, gemar zakat, gemar membantu orang susah, gemar memberikan santunan kepada anak yatim dan lain-lain. Dan begitulah sebaliknya,
Apabila Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini telah menjelaskan menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, artinya di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Hakada, di saat dia kaya, dia punya harta, dia tidak mau bersyukur, apalagi dalam keadaan miskin. Dia menentang bahwasanya untuk apa bahasa daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hakada, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikannya rezeki yang banyak. Hakada, banyak rezeki Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap tidak merasa puas dengan apa yang telah ada padanya, sehingga jadilah ia orang yang miskin diri. Hakada, walaupun hartanya banyak, uangnya banyak, memiliki daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah titipan anugerah yang besar, dia lupa bahwasanya itu adalah anugerah karunia yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia tidak pandai bersyukur. Syukur bil kalimah, dengan kalimat, syukur dengan kolbu, dan syukur dengan perbuatan. Hakada, kalimat syukur, makna daripada syukur ada 3. Bersyukur kita dengan kalimat alhamdulillah, kemudian melalui daripada hati kita menyadari bahwasanya semua harta, tahta, jabatan, uang, emas, mobil, rumah, anak-anak yang cantik-cantik, yang molek-molek, anak-anak yang ganteng-ganteng, anak-anak yang soleh wa soleha, semuanya itu sebab karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak, dia sadar bahwasanya hal itu tidak akan mampu ia lakukan. Hakada, sehingga dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Sesungguhnya orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ditambah dan ditambah. Hakada, mama Allah yang dirahmati oleh Allah. Apabila seseorang itu pandai dalam bersyukur, hamba Allah, berarti dia di dalam kalbunya telah tertanam rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyadari bahwasanya dunia yang dia miliki, harta, tahta, jabatan, semua yang kita sebutkan tadi itu pasti akan mereka tinggal, dan yang kekal abadi adalah harta yang kita nafkahkan, harta yang kita santunkan, harta yang kita keluarkan untuk zakat, harta yang kita keluarkan untuk sedekah, harta yang kita keluarkan untuk membantu para fakir miskin, para tetangga-tetangga kita yang susah, yang sulit, itulah yang kelak akan menjadi amal baginya. Makanya dikatakan bahwasanya di dalam kalbunya adalah bentuk daripada rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mensyukuri nikmat-Nya. Artinya tanamkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita gemar untuk mensyukuri daripada segala nikmat-Nya. Salah satu sebab daripada musibah adalah banyaknya manusia yang mengingkari daripada nikmat-nikmat Allah. Dia melupakan nikmat-nikmat Allah. Dalam Al-Quranul Karim sudah dijelaskan bahwasanya Allah akan memberikan sebuah bencana atau musibah. Hakadah mamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi diri kami sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita dari segala macam cobaan musibah dunia dan musibah al-akhirah. Musibah dunia adalah hanya sebentar, akan tapi musibah akhirat dengan kita meninggalkan segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah itu adalah musibatul akhirah, kekal abadi selama-lamanya. Maka dari itu kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengikuti jejak Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para alim ulama, para salihin, para muhtadin mukhlasin. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.